Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari Ekonomi Islam Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, atau biasa disebut dengan underlying asset. Karakteristik sukuk yang pertama adalah memerlukan underlying asset dalam penerbitan. Yang kedua merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset tersebut. Yang ketiga, imbal hasil atau return yang diberikan berupa upah atau sewa, selisih harga lebih dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. 4. Terbatas dari unsur riba, gharar, dan maisir. 5. Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk yaitu yang pertama emiten, yang kedua investor sukuk, yang ketiga SPF atau Special Purpose Vertical, yang keempat wali amanat, yang kelima penjamin emisi efek, yang keenam perusahaan pemeringkat, yang ketujuh yaitu created enhancer jika ada, dan yang terakhir adalah tim ahli syariah. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Selain itu, instrumen ini menjadi sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam hal ini, manajer investasi akan mengelola dana sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Reksadana memiliki tujuan untuk mendapatkan investor yang menginvestasikan dananya secara syariah. Karakteristik reksadana dan syariah yaitu jenis kegiatan usaha bertentangan dengan syariah Islam, antara lain itu: 1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2. Usaha lembaga keuangan konvensional atau yang di dalamnya itu mengandung riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Pasar modal syariah. Pasar diartikan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk interaksi. Sedangkan modal adalah uang atau barang yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan produksi. Pasar modal adalah media atau sarana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Fungsi dan peran pasar modal syariah yaitu perannya mempertemukan pihak yang defisit dan surplus, baik itu perusahaan, pemerintahan, ataupun pribadi melakukan transaksi modal. Fungsinya memfasilitasi sarana untuk masyarakat, memfasilitasi pengusaha untuk operasional perusahaannya, dan untuk mengembalikan modal agar tetap berjalan. Sejarah pasar modal dunia. Yang pertama, tahun 1792, pasar modal dunia dibangun Stock Exchange Office di Amerika. Awal mula pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1912. Tahun 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang dan Bursa Efek Surabaya oleh pemerintah Jepang. Tahun 1952, Bursa Efek di Jakarta dibuka. Tahun 2007 sampai 2008, Bursa Efek di Jakarta dan Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Saham syariah. Saham syariah adalah produk investasi yang menerapkan sistem syirkah dan penyertaan modal, difokuskan dalam kesepakatan dan tanggung jawab bersama antar kedua belah pihak atau lebih. Syarat saham syariah: yang pertama, jenis usaha, produk, barang, ataupun jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan. Perusahaan yang mengeluarkan saham atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, emitmen atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi kebutuhan akad yang sesuai dengan syariah atau saham syariah dikeluarkan. Perbedaan saham syariah dan saham konvensional adalah: saham syariah
investasi terbatas pada sektor tertentu sesuai dengan syariah dan tidak ada dasar utang. Kedua, didasarkan pada prinsip syariah. 3. Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi. Sedangkan konvensional, investasi bebas pada seluruh sektor, didasarkan pada prinsip bunga. 3. Membolehkan spekulasi dan judi pada gilirannya akan fluktuasi pasar yang tidak terkendali. 4. Guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.